Sidang kasus kematian Dante, bocah 6 tahun yang melibatkan terdakwa Yuda Arfandi, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin siang. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan ahli di persidangan, jaksa penuntut umum dalam tuntutannya menilai tidak ada yang meringankan dari perbuatan terdakwa. Yuda Arfandi dinilai jaksa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Dante. JPU menganggap perbuatan terdakwa tidak manusiawi dengan sengaja menghilangkan nyawa korban dengan menenggelamkan kepala korban sebanyak 12 kali di kolam renang. Sementara JPU menilai tidak ada unsur meringankan dari perbuatan terdakwa. Atas perbuatannya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana mati. Menyatakan terdakwa Yuda Arfandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama primer pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arfandi dengan pidana mati. Sidang rencananya akan kembali digelar 7 Oktober 2024 dengan agenda pembelaan terdakwa atas tuntutan JPU atau pledoi. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk membahas mengenai tuntutan jaksa penuntut umum, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Mbak Tamara Tiasmara, ibunda almarhum Dante. Selamat siang, Mbak Tamara. Halo, selamat siang. Mbak Tamara, ini kemarin kita sudah menyaksikan tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, begitu. Apakah tuntutan hukuman mati dari JPU ini sudah sesuai dengan harapan Anda? Sebenarnya nggak ada ya yang bisa menggantikan nyawanya Dante gitu. Tapi ya sekalipun hukuman mati sebenarnya itu nggak bisa gantiin nyawanya dia gitu ya. Cuma ya JPU sudah bekerja keras memberikan tuntutan yang maksimal. Jadi ya kita udah cukup puas sih dengan tuntutan dari JPU. Oke, Mbak Tamara, kalau kita lihat pada beberapa sidang yang sebelumnya sudah berjalan begitu ya, Anda terlihat begitu emosional. Apakah kemudian ada tekanan dari pihak keluarga pelaku? Ya, sebenarnya emosional di persidangan itu pertama karena semakin kita sidang terus semakin teringat ya gimana kejamnya dia membunuh Dante. Apalagi kemarin di sidang itu sempat ada pemutaran CCTV. Terus kedua, adanya tekanan dari keluarganya mereka sih di sosmed, terus via chat juga. Pokoknya banyak lah tekanan-tekanan dari keluarga dan sahabat-sahabatnya terdakwa. Terus ketiga, ya aku sangat emosional karena terdakwa ini berbohong terus, berkelit gitu. Jadi kan kitanya gregetan ya. Apalagi kita lihat langsung di persidangan gitu. Oke, tapi Mbak boleh cerita nggak tekanan apa yang kemudian disampaikan begitu oleh keluarga dan juga mungkin teman-teman dari pelaku ini ke pihak Mbak Tamara dan keluarga? Tekanannya contoh kayak kenapa kok tega banget sih dibuat pasalnya jadi 340. Nah sekarang gini, pasal 340 itu kan yang menentukan itu dari jaksa, dari polisi yang sudah melakukan penyidikan gitu, bukan dari aku. Yang aku bingung kenapa keluarganya itu menekankan kalau si pasal 340 ini adalah dari aku gitu. Sebenarnya kan kita semua di sini cuma melakukan pemeriksaan aja, hasilnya 340 ya itu sesuai dengan penyidikan gitu sih. Oke, lantas Mbak Tamara, adakah langkah-langkah khusus yang disiapkan untuk kemudian menjalani sidang pembelaan terdakwa pada 7 Oktober mendatang? Untuk pledoi ya, kita sih nggak ada ya, maksudnya nggak ada langkah khusus atau gimana, nanti kita tinggal tunggu aja pledoinya seperti apa, nanti setelah pledoi tinggal jawaban jaksa atas pledoi itu. Karena aku udah yakin banget pasti di pledoi nanti pembelaan dia sangat banyak banget, gitu. Karena di persidangan aja udah kelihatan kan nggak mau dibilang salah, apalagi nanti pas pledoi mungkin dia akan takis semua apa yang udah jaksa bilang. Oke, baik Mbak Tamara, ini kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh JPU menjelaskan tindakan Yuda ini dianggap sangat kejam dan juga tidak manusiawi. Sebagai orang yang pernah menjalin hubungan dengan Yuda begitu, apakah Anda sudah memaafkan? Tentu tidak ya, nggak akan pernah bisa aku maafin sampai kapanpun. Karena kalau aku maafin juga berarti aku nggak laporin dia dong. Ini kan aku laporin. Jadi
belum ada maaf dari aku sampai sekarang. Apalagi aku lihat CCTV-nya kemarin di persidangan, itu benar-benar jelas banget dia melakukan pembunuhan ke Dante dengan sengaja. Iya. Kita sebagai ibu tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan kehilangan anak dengan dibunuh begitu ya, dengan seorang yang kita kenal. Nah, kalau boleh cerita sedikit Mbak Tamara, ketika menjalani hubungan dengan Yuda begitu ya, adakah kekerasan yang sebelumnya memang dilakukan terhadap Dante yang Anda tahu, atau malah Anda juga sempat diperlakukan ada kasar? Kalau ke Dante, alhamdulillahnya nggak pernah kasar. Tapi kalau ke aku emang iya sih, dia itu tangannya enteng ya bisa dibilang. Kayak ya aku sempat juga kayak kuping aku tuh pecah, gendang telinganya gitu. Sempat ada kekerasan lah gitu. Dan itu dia tidak mengakui juga kemarin di persidangan. Dia cuma bilang kalau dia melakukan kekerasan fisik itu cuma 1 kali. Nah sementara dia tuh melakukan kekerasan fisik itu berkali-kali gitu, nggak cuma 1 kali. Dari segi itu aja dia berbohong, gimana yang lain gitu. Mbak, tapi ada nggak sih tanda-tanda mungkin yang terlihat bahwa Yuda ini tidak menyukai almarhum Dante? Nah, kalau di aku dia nggak nunjukin kalau dia nggak suka. Tapi setelah adanya persidangan ini, baru terbukalah teman-teman cerita kalau ternyata terdakwa itu suka ngomongin Dante, kayak ngomongin Dante katanya kelemar-kelemar. Terus ada dia ngomong katanya Dante itu kayak mafia, kayak bencong. Itu baru kebuka setelah persidangan ini. Sebelumnya nggak ada yang ngomong sama aku. Jadi di depan aku orang itu baik banget kayaknya sama Dante. Oke, selama persidangan ini sudahkah terungkap atau yang mungkin Mbak Tamara bisa simpulkan dari persidangan dengan asumsi sementara begitu, apa sebenarnya motif dari pelaku pembunuh almarhum Dante? Kalau dari aku belum bisa nyimpulin sih, karena memang itu yang aku bilang, dia itu terlalu berkelit, manipulatif, jadi aku nggak bisa nyimpulin dia sebenarnya kenapa ya Dante kok diginiin, kenapa kok tega banget, itu belum ada sih, aku belum tahu motifnya apa. Semoga aja nanti makin kesini kelihatan ya motifnya. Itu yang diharapkan oleh pihak Mbak Tamara. Tapi Mbak Tamara mungkin ini kan proses hukum masih berlanjut ya, walaupun memang sudah ada pembacaan tuntutan dari pihak jaksa penuntut umum, tapi nanti juga masih menanti sampai dengan dakwaan dari hakim. Apa harapan dari Mbak Tamara? Ya harapannya dari aku dan keluarga itu ya hukuman yang seadil-adilnya pertama. Dan harapannya lagi semoga putusannya nanti sesuai dengan apa yang dituntut oleh jaksa. Jadi ya pokoknya tuntutannya yang hukuman mati itu, jadi sesuai apa yang JPU tuntut ke terdakwa. Itu harapan kita itu aja, karena benar-benar nggak ada yang bisa gantiin nyawanya Dante gitu. Termasuk hukuman mati sebenarnya nggak bisa ganti nyawa Dante juga, tapi kan ya itu setimpal lah sama apa yang dia lakukan. Minta tolong untuk semuanya, untuk support terus sama kawal terus untuk kasus Dante ini sih. Baik, Mbak Tamara, tentunya kita akan terus kawal kasus ini bersama dengan Mbak Tamara dan juga keluarga yang kehilangan begitu ya nyawa seorang anak yang disayang. Terima kasih Mbak Tamara sudah mau bercerita di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang, sehat selalu Mbak Tamara. Ya, terima kasih. Sehat selalu, terima kasih.